Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan berkat yang kami peroleh pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan ini, untuk penyertaan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami untuk mau mendengarkannya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Efesus 3 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, sudahkah engkau berdoa pagi ini? Atau belum berdoa karena terlambat bangun, belum berdoa karena repot, banyak pekerjaan, tidak sempat karena terburu-buru, harus cepat masak, harus cepat bersihkan rumah, harus cepat berangkat kerja. Atau ada yang malas berdoa karena dia merasa bahwa doanya tidak didengarkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bukan kita tidak punya waktu untuk berdoa, bukan kita tidak punya kesempatan untuk berdoa. Kita punya pasti banyak waktu. Tapi kenapa terkadang kita tidak berdoa? Kenapa terkadang kita tidak memberikan waktu kita untuk berdoa? Karena kita tidak memahami dan kita tidak percaya bahwa doa itu punya kuasa, peranan yang sangat penting, peranan yang sangat besar pengaruhnya dalam diri kita. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa punya peranan penting dalam diri kita. Tanpa doa kita tidak akan mungkin kuat berdiri tegak sampai saat ini. Tanpa doa kita mungkin tidak memiliki apa-apa seperti yang saat ini. Dan mungkin yang kita miliki saat ini, rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita pakai, pekerjaan yang kita miliki saat ini, itu adalah buah dari doa kita kepada Tuhan. Untuk itu doa itu punya peranan yang sangat penting. Seperti halnya pada renungan kita hari ini. Efesus 3 ayat 14-21 yang di dalamnya adalah renungan kita ayat 20. Ini bagian dari doa Paulus. Saudara boleh lihat nanti Alkitabnya, di situ dikatakan doa Paulus. Ini adalah bagian dari doa Paulus. Mengapa Paulus berdoa? Kita boleh lihat dalam renungan kita ayat 20. Dia katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi Dialah yang dapat melakukan. Artinya Paulus mau katakan, ada penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja
dalam diri hambanya, dalam diri Paulus, sehingga dia mampu melakukan banyak hal dalam hidupnya, sehingga dia mampu melakukan pekerjaan yang di luar dari kemampuannya. Seperti itu sesungguhnya hidup kita. Kita bisa sampai saat ini, kita bisa menikmati apa yang kita peroleh saat ini, mau itu rumah, kekayaan, moral, harga diri, asal orang tak bilang, bahkan nafas yang saat ini kita hidup, semua itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita masing-masing. Untuk itu jangan menyembuhkan segalanya. Jangan menyembuhkan apa yang ada padamu. Kita harus kembali seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Bagi dialah yang dapat melakukan. Hanya Tuhan yang melakukannya untuk kita. Dan selanjutnya Rasul Paulus katakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Inilah pengakuan Rasul Paulus, bahwa dia mengaku bahwa itu dia rasakan, itu dia akui, itu dia lihat, kemampuan, kepintaran, kehebatan adalah berasal dari pekerjaan Tuhan saja, berasal dari penyertaan Tuhan. Untuk itulah Paulus tidak pernah mau jauh dari Tuhan, selalu hidup dalam doa. Demikian juga halnya dengan kita, saudaraku, ingatlah bahwa kita punya keterbatasan, terbatas dalam mengerjakan sesuatu, terbatas dalam memikirkan sesuatu, terbatas dalam waktu-waktu yang akan kita lalui dalam hidup ini. Izinkan, dengarkan dan minta Tuhan yang bekerja atas dirimu, supaya Tuhan yang memampukan, baik melewati pergumulan, melewati duka, melewati kesulitan, melewati tantangan apapun, Tuhan mampu memberikan kekuatan lebih dari kekuatan. Karena kita imani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita. Itu mari hiduplah dalam doa, berserulah kepada Tuhan, dekatlah kepada Tuhan, berikan waktumu untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan lewati hari ini tanpa bertemu dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Hidup kita terbatas, kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Mari saudaraku, kembali pada Tuhan, ingat berdoa, ingat berseru, ingat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Terima kasih yang disurahkan untuk firman Tuhan sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, renungan kami untuk hari ini. Dan firman Tuhan yang menuntut dan mengingatkan kami dalam melewati pergumulan, dalam melewati kesulitan, dalam melewati hari ini, adalah kami selalu berserah dan hanya mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Kami tidak boleh menyombongkan apapun, karena semua yang kami miliki adalah hasil dari pekerjaan tangan Tuhan, hasil Tuhan telah memberikannya untuk kami nikmati dan kami kerjakan hari ini. Tuhan, jalan kami selalu bersyukur dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan dari sakitnya, supaya mereka beroleh kesembuhan. Dan buat yang belum tahu, tambahkan umur yang panjang, sukacita dan penyertaan Tuhan. Kiranya selalu menyertai saudara-saudara kami yang saat ini bersukacita karena berulang tahun pun ada yang mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bapak, kami serahkan hidup kami kepadamu. Lindungi kami